Stop kekerasan terhadap anak. Stop kekerasan terhadap anak. Oke, Mas. 1, 2, 3. Diangkat dulu Bapak, ditampilkan ke foto. Kanan dikit, kiri dikit. Boleh ya? Tadi kan sudah. Iya. Oke, kemudian diserahkan. Oke. Salaman mungkin. Iya, salaman. Baik, silakan Bapak Ibu ada sesi dulu bersama dan juga Dari KAI. Tinggi sekali. Setinggi semangatnya. Semangatnya ya Pak ya. Ya, pertama memberikan apresiasi ya kepada Bu Presiden yang punya komitmen besar terhadap upaya menjajaki sekaligus juga memformulasikan semangat kita menjalin MOU kali ini. Yang kedua, dari sisi ruang lingkup sebenarnya kan ada beberapa hal ya. Pertama adalah di ruang lingkup MOU kita itu aspek advokasi, kemudian pengawasan, pertukaran data dan informasi terkait dengan perlindungan anak, kemudian koordinasi dan sosialisasi terkait dengan perlindungan anak ya, baik pemenuhan hak maupun perlindungan khusus. Kita harapkan dengan komitmen baik berjejaring antara KPAI dengan LBH Advokasi Peduli Bangsa ini, Indonesia akan semakin maju terutama dari aspek perlindungan terhadap anak. Ibu Presiden. Ya, dengan adanya MOU ini saya harapkan sekali KAI bisa bekerja sama dengan KPAI dan di semua daerah juga kita harapkan yang ada di 34 provinsi Kongres Advokat Indonesia bisa juga bekerja dengan KPAI daerah. Semoga MOU ini berjalan dengan baik dan maksimal dan anak Indonesia stop dari kekerasan. Terima kasih. Bu, adanya oknum advokat yang kadang di publik itu mencontohkan ucapan-ucapan yang dengan kekerasan ataupun ini bagi anak-anak dampaknya seperti apa nih Bu? Kalau ada pelanggaran kode etik, walaupun mereka hanya dengan ucapan, pasti saya pecat juga kalau di anggota KAI. Ya, kalau tidak bisa dinasihatin, tidak bisa juga dipanggil dengan baik, tidak mengatakan yang terbaik ya, apa boleh buat? Saya akan panggil dan memecat juga anggota KAI, advokat yang juga ada mengatakan pelecehan-pelecehan seperti itu. Termasuk yang kemarin dipecat, apakah itu juga berdampak terhadap anak-anak? Siapa Rasman? Iya. Ya, itu kan saya pecat juga ya, karena ada pelanggaran kode-kode etik yang dia buat sehingga meresahkan masyarakat. Karena itulah saya pecat dia juga dari Kongres Advokat Indonesia. Terima kasih. Pak Dir, sedikit Pak Dir. Jadi dengan MOU ini seperti apa Pak Dir? Iya, dengan adanya MOU ini saya mengapresiasi dari pihak KPAI karena kerjasama ini tidak hanya sekedar pendampingan, juga ikut serta membantu tugas-tugas peran dari KPAI ya, untuk memberikan perlindungan kepada anak ya. Dan kerjasama ini sebenarnya sudah kita lakukan sebelumnya, gitu loh ya. Perkara-perkara yang sudah jalan ini sudah berkoordinasi dengan pihak KPAI, itu sudah ya. Ini sebagai tindak lanjut kita untuk lebih kita fokus hal-hal apa yang kita jalan kerjasama. Sebelum ini kita sudah menjalin ya, ada beberapa kasus dari LBH yang sudah kita kerjasamakan dengan KPAI. Nah, ini hanya mempermantap kembali agar supaya kerjasama ini bisa terarah dan lebih fokus kepada pendampingan dan perlindungan pada anak. Itu ya. Bisa nggak sampai saat ini berapa nih cabang atau apa nih LBH ini? Kita itu maksudnya di kabupaten kota. Kita ada 60 LBH di setiap kabupaten kota di 34 provinsi. Jadi kita siap untuk membantu KPAI untuk memperjuangkan hak anak. Ya, jadi saya tambahkan lagi. Jadi
selepas dari MOU ini mungkin kita akan membuat surat edaran dari LBH Pusat dan kita sampaikan ke LBH seluruh Indonesia agar supaya kerjasama ini bisa juga di-follow up oleh LBH-LBH yang ada di daerah. Itu. Saya mendahului dengan narasi yang singkat ya. Ada tangisan anak-anak yang tidak keluar dari mulutnya. Ada air mata dari anak-anak yang tidak keluar dari matanya. Ada suatu kegelapan yang mencekam bagi anak-anak dalam situasi ada kekerasan. Oleh karena itu, kerjasama antara KPAI dengan LBH KAI ini memberikan suatu akses untuk anak-anak dapat menggapai keadilannya. Karena berbicara tentang anak bukan saja korban, tapi ada pelaku, ada saksi. Nah, hal seperti ini sebagai harapan bangsa bagi anak-anak ini jangan sampai ini terbengkalai sehingga suatu generasi kita berbicara dari generasi sekarang ke generasi akan datang itu terjadi kelumpuhan di dalam mempersiapkan generasi anak-anak ini. Nah, oleh karena itu kehadiran ini memberikan akses, memberikan harapan semakin banyak bagi masyarakat, bagi anak-anak untuk mendapatkan keadilan. Saya kira itu. Saya Pransa Adrianus, Polnaya SH Enhum, sebagai Wakil Sekjen DPP KAI Kongres Advokat Indonesia. Pertama-tama kami sangat apresiasi dan berterima kasih kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang pada hari ini telah menandatangani MOU kerjasama dengan kami Kongres Advokat Indonesia yang hadiri oleh Ibu Presiden juga termasuk ke Sekjen. Intinya untuk menekan tindak kriminalitas atau pelecehan seksual terhadap anak itu jemput bola. Bukan kita menunggu ada laporan, tapi kita datangi daerah-daerah yang sudah dipetakan bahwa itu ada daerah konflik atau rawan tindak pidana atau pelecehan atau tawuran. Nah, itu harus kita balik metodenya, jangan menunggu. Dan kami menghimbau untuk itu segera dilaksanakan untuk menurun tingkat kejahatan. Terima kasih. Ya, jadi saya rasa ini adalah merupakan suatu komitmen dari Kongres Advokat Indonesia untuk selalu tampil terdepan dalam setiap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum, termasuk juga tentang pelecehan terhadap anak dan juga kekerasan-kekerasan lain yang sekarang ini marak kita dengar. Dan kita berharap dengan adanya kerjasama KAI dengan LBH Bakti karyanya ini akan memberikan kontribusi yang positif untuk perlindungan anak. Alhamdulillah pada siang hari ini LBH KAI Advokasi Peduli Bangsa sudah melakukan MOU dengan KPAI. Ini suatu bentuk komitmen kami, khususnya saya sendiri Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana saya sangat berterima kasih dan mendengar langsung dari beberapa pihak bahwa untuk melindungi anak-anak di Indonesia tidak hanya tugas dari KPAI, tapi tugas kita semua, khususnya dalam hal ini advokat-advokat luar biasa yang dinaungi oleh KAI sangat berkomitmen untuk melindungi seluruh anak Indonesia. Saya berharap hal ini tidak sebatas untuk tanda tangan, tapi hari ini adalah bukti konsisten dan awal tugas kita sebagai advokat-advokat luar biasa untuk mulai segera menjalankan tugas di seluruh Indonesia, khususnya melindungi perempuan dan anak. Saya, Agustina Magdalena, mengajak semua advokat-advokat untuk konsisten. Stop kekerasan terhadap anak. Yang terhormat Ketua KPAI Bapak Dr. Susanto dan sahabat saya Ibu Mariati Soleha, juga kepada Presiden KAI ya Kongres Advokat Indonesia Ibu Ami Lubis. Selamat datang Ibu beserta jajaran, ada Sekjen, ada Direktur LBH Advokasi Peduli Bangsa Bapak Riswanto Lasri,
Ini merupakan proses yang cukup panjang ya, sampai kemudian pada tahap kita hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat untuk menjalankan penandatanganan MOU. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan tentu saja semangat 17 Agustus 77 tahun ya, kita membangun bangsa, tapi kemudian kita menyadari bahwa masih banyak anak-anak bangsa, calon generasi penerus, yaitu anak yang jumlahnya sepertiga, masih berada dalam kondisi yang bermasalah dalam konteks permasalahan hukum dan lain sebagainya. KPAI tentu saja sebagai lembaga negara independen dalam melakukan tugasnya, salah satunya adalah kerjasama, maka peluang ini kami ambil untuk menguatkan upaya maksimal kita dalam aspek perlindungan khusus anak. Jadi Bu Abdul Lubis, salah satu tugas KPAI selain bermitra, maka kita juga menerima pengaduan masyarakat, di mana pengaduan masyarakat itu salah satunya adalah terkait anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dan saksi. Nah, dalam konteks ini sebenarnya banyak kemudian anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum menerima berbagai macam pelanggaran selama proses penegakan hukum. Dan dari hasil survei KPAI, adanya pendamping hukum itu menjadi salah satu faktor untuk meringankan pidana anak atau vonis anak. Beda kalau kemudian hanya bapak saja misalnya dalam proses penegakan hukum tersebut. Sehingga peran advokat, peran LBH ini menjadi sangat penting untuk memaksimalkan atau memastikan akses keadilan bagi anak terpenuhi. Dalam kerangka itulah maka kemudian selain menerima pengaduan masyarakat, maka divisi kemitraan KPAI juga merasa perlu memperbanyak mitra-mitra yang berkecimpung di aspek hukum dalam proses penegakan hukum dan membela anak-anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum tersebut. Saya yakin bahwa peran dari teman-teman di LBH Advokasi Peduli Bangsa yang tentu saja ini di bawah naungan KAI akan menjadi semacam energi positif bagi kami, karena kita tahu bahwa butuh satu negara untuk mengurusi anak ya. Maka pada saat di awal Mbak Putri dan Bang Sopat, waktu itu ke KPAI untuk menjajaki kemungkinan bermitra, kami memberikan atau membuka tangan lebar-lebar ya untuk kemitraan tersebut. Jadi kita harapkan nanti pasca ditandatangannya MOU tersebut, intensitas kerjasama akan semakin baik, terutama tempat-tempat di mana ada LBH ya, LBH di bawah naungan KAI, terutama di daerah-daerah Bu Presiden, banyak daerah-daerah yang kekurangan pendamping hukum, sehingga kadang-kadang kita kesulitan juga untuk kemudian mencari LBH mana yang kira-kira bisa dianggap baik ya dalam pendampingan anak. Dan saya yakin juga di sini pasti ada koordinator untuk perempuan dan anaknya, Pak Putri juga ya koordinatornya. Nah ini peluangnya akan semakin besar, terutama nanti pada saat bicara tentang kasus-kasus di mana korbannya anak-anak perempuan, itu sangat kesulitan ya. Kita punya banyak kasus di mana dalam proses hukum itu bermasalah ya dalam aspek misalnya kasus Luwu Timur misalnya seperti itu, sampai saat ini sedang didampingi oleh teman-teman dari LBH ya, di LBHI juga, dan tentu saja dengan adanya
energi positif ini kita harapkan ke depan sinergisitas antara KPAI, KAI dengan LBH Advokasi Peduli Bangsa akan semakin baik. Mungkin itu Pak Ketua. Kita harapkan nanti Pak Ketua bisa memberikan arahan seperti apa MOU dan bagaimana nanti kerjasama, dan juga kita akan mendengarkan nanti sambutan singkat juga dari Bu Presiden, Bu Nia Lubis terkait kerjasama ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Putu Ervina. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia, Ibu Siti Jamaliah Lubis SC. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPAI periode 2017-2022 Bapak Dr. Susanto MA. Yang saya hormati anggota KPAI Ibu Putu Elvina dan anggota KPAI AI Marayati Soliha. Saya dari Presiden Kongres Advokat Indonesia, Bu, mungkin bisa saya kenalkan dulu. KAI ini berdiri tahun 2008. Ya. Waktu itu terpilihlah almarhum Bapak Haji Indra Sanudis, yang kebetulan salah satu ibu yang ada di sini kenal baik ya dengan Bapak Indra Sanudis ya. Kebetulan dia abang saya juga, Bu. Ya, dia memimpin setengah 2 periode sampai 2014. Dan beberapa tahun yang lalu almarhum wafat, dan tahun 2019 saya terpilih menjadi Presiden Kongres Advokat Indonesia secara aklamasi. Tapi bukan karena adiknya ya, Bu ya. Karena saya juga ikut berjuang dengan beliau bersama-sama, Bu ya. Dari itu saya mungkin terpilih secara aklamasi ya. Saya sangat berterima kasih sekali kita bisa bekerjasama LBH, dan KAI ini membentuk LBH, yaitu LBH Advokasi Peduli Bangsa yang kita dirikan tahun 2020. Waktu itu ya baru 2 tahun lah, Bu ya. Tapi kita sudah mempunyai 60 cabang ya di setiap provinsi, juga di kabupaten. Dan KAI ini ada 34 unitnya, yaitu di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kalau bisa kita bilang 34 DPD, dan mempunyai DPC juga di setiap kabupaten. Anggota kita sekarang lebih kurang 40 KAI ini. Ya, dengan terbentuknya LBH ini dan kita bisa bekerja sama dengan KPAI, saya sangat-sangat terpanggil. Terutama ini masalah anak, ya. Siapa lagi yang memperhatikan anak-anak bangsa kita ini, yang masa depan mereka ini sangat dibutuhkan oleh kita untuk pengganti-pengganti kita nantinya. Kalau kita tidak dari kita, saya harapkan sekali kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dengan KPAI. Dan apa saja masalah kita akan membantu, saya janji. Ya, saya sangat belakangan ini saya sangat miris dengan adanya pelecehan seksual, asusila di pesantren-pesantren. Karena setiap orang tua menaruh anaknya di pesantren itu apa tujuan? Untuk mendapatkan pendidikan agama, anak yang baik agama. Tapi apa yang kita dapat itu? Beberapa pesantren malah merusak anak-anak didik kita di sana. Itu yang saya sangat prihatin. Kenapa saya juga ikut di sini menghadiri ini? Kalau perlu, saya juga nanti akan terjun. Saya janji lah. Kalau untuk ini ya, soal tidak hanya
berbeda, tapi saya sebagai presiden tak ikut Bu dalam hal ini, karena saya tidak mau anak-anak bangsa kita ini hancur masa depan. Kita sudah merdeka 77 tahun Bu, tapi masih banyak anak-anak yang terlantar. Itu yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin bukan permasalahan sedikit ya Bu, saya bilang permasalahan yang sangat betul-betul harus diperhatikan oleh negara juga. Ya. Saya juga mengharapkan sekali seperti di pesantren, mungkin kita ke poin di situ dulu ya Bu ya. Ada enggak penyidakan, misalnya sidak gitu Bu, yang dilakukan, jangan kita menunggu gitu Bu. Sidak kita lakukan, apakah itu di bawah Kementerian Pendidikan atau KPAI. Dan juga saya mau guru-gurunya itu Bu diperiksa oleh psikiater yang masuk ke sini. Jangan asal diterima aja. Inilah terjadi hal-hal seperti ini, dan bukan baru sekali Bu. Yang terakhir ini di Jombang ya Pak ya, pesantren yang di Jombang. Sebelumnya kan ada lagi beberapa. Kenapa ini masih terus berjalan? Ini yang sangat kita sayangkan sekali. Ya, saya rasa juga, saya harapkan juga pesantren-pesantren yang sudah terjadi hal-hal seperti itu tutuplah itu pesantrennya. Kalau saya bilang, kalau tidak ada perbaikan, buat apa gitu? Ditutup aja kalau saya bilang. Sangat-sangat disayangkan, dan ini juga mencoreng nama pendidikan kita di negara kita. Itu yang mungkin poin pertama saya bicara soal pesantren ini. Dan ada juga di sekolah-sekolah umum, ada juga di sekarang di bis-bis juga pelecehan seksual, ada juga udah berapa ratus yang saya baca ya Bu ya, yang ada laporannya. Coba itu kan sangat-sangat kita sayangkan sekali. Dengan adanya KPAI ini, saya yakinlah KPAI ini juga tidak pasti bekerja maksimal untuk hal-hal seperti ini, apalagi dengan nanti kita dampingi Bu. Ya, saya janji saya terjun Bu kalau soal anak ini, karena apapun ini masa depan anak-anak kita juga. Sangat-sangat disayangkan terjadinya hal-hal seperti ini. Saya harapkan juga pemerintah tegas juga lah, kalau memang Kementerian Pendidikan itu memang merusak ya tutup aja. Kalau saya kan ngapain dia kan Bu? Bayangin anak-anak dilecehkan, ada yang hamil, ada yang punya anak. Dan ada juga saya baca beberapa komisioner di sini juga, ada juga yang pernah dari pesantren ya. Ada juga ini pesat, saya baca itu semuanya komisioner yang ada sekarang di KPAI ini. Ada juga yang mendapat pendidikan di pesantren. Itu saya baca juga ya. Tapi pasti lebih merasakan hal-hal yang ada di dalam sana. Marilah kita tidak usah kita saling menyalahkan, itu tidak ada gunanya ya Bu ya. Sekarang bagaimana kita kerjasamakan untuk menangani anak-anak kita ini? Ya, dengan adanya LBH dari KAI, dan KAI juga ikut nanti untuk dalam hal seperti ini. Bukan hanya LBH-nya aja. Bagaimana kita menangani ini supaya lebih maksimal lagi, tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Itu yang saya harapkan Pak ke depannya ya Pak ya. Bagaimana bantuan kita, dan bagaimana juga KPAI mungkin tidak hanya menunggu, coba macam saya bilang ada penindakan yang tiba-tiba gitu. Jangan direncanakan, kalau direncanakan diatur sama mereka. Bagaimana sebaiknya mungkin dibungkam juga itu anak-anak murid ini, ya kan? Pastilah. Tapi coba udah ada penindakan dengan tiba-tiba gitu Bu. Apakah ini di bawah KPAI atau di bawah Kementerian Pendidikan? Silakan saja. Itu yang saya harapkan. Dan sekarang ini kita udah ada CCTV ya kan Bu. Itu juga bisa, dari hal-hal seperti itu juga bisa kita dapatkan di pesantren-pesantren ini. Ya, terutama ya guru-gurunya itu jangan asal masuk aja. Kita nggak tahu dia gila atau apa, kita nggak tahu juga Bu, ya kan Bu. Nah itu psikiater itu haruslah memeriksa setiap ada guru yang di dalam pesantren-pesantren ini. Saya tidak mengatakan semua pesantren jelek, tidak, banyak yang bagus. Mungkin itu juga yang bagus itu menjadi rule juga Bu, menjadi contoh untuk pesantren-pesantren yang lain. Ya prinsipnya mari kita jaga anak bangsa Indonesia untuk masa depannya lebih baik lagi, supaya dia juga menjadi pengganti kita nantinya ke depan. Itu yang saya harapkan.
Dan KAI juga pernah waktu itu waktu masa COVID Zoom dengan dari mana Mas jawabnya? Iya, dari KPAI juga. Ya. Oke, kita bicara dulu waktu itu tentang anak-anak korban COVID. Ya, dengan KAI juga ya. Waktu itu Bupati mana di Bandung atau mau ikut tapi nggak jadi ya. Oke, di situ juga saya tanyakan Bu, karena anak-anak korban COVID ini juga banyak yang ditampung sama keluarga. Ya. Tapi apakah kita harus tahu juga ini keluarga ini mampu nggak untuk menampung ini anak-anak ini? Jangan-jangan anaknya sendiri dia nggak mampu. Mau jadi apa ini anak-anak kita itu? Mungkin nggak sekolah nantinya, dipekerjakan mungkin pekerjaannya di bawah umur. Itu yang saya waktu itu bicarakan. Jangan asal keluarganya mau menampung bertanggung jawab kita kasihkan juga. Kita harus selidiki juga ini keluarga mereka ini. Mampu nggak dia? Bisa nggak dia melanjutkan sekolahnya anak? Kalau nggak mampu, kenapa nggak dibuka ruang untuk adopsi anak? Itu yang saya sarankan waktu itu. Kan adopsi itu kan ada aturannya ya Pak ya. Bukan sembarangan kita kasih anak adopsi, kan ada aturannya, ya kan? Mampu nggak itu orang tua, siapa mereka pastilah kita ini. Itu saya rasa lebih buka ruang untuk itu bagus sekali. Banyak sekali mungkin keluarga yang tidak mempunyai keturunan ya Bu ya, bisa mengadopsi anak, tapi dia bertanggung jawab pendidikan anak ini sampai kuliah. Itu dulu yang saya sarankan, membuka untuk adopsi kepada warga negara Indonesia, bukan warga negara luar ya Bu. Jadi tetap bisa dipantau. Kalau keluarga saya nggak menjamin Bu, mungkin keluarganya juga di bawah, ekonominya juga di bawah rata-rata, bagaimana dia menampung anak saudaranya Bu? Itu dulu yang saya sarankan waktu kita ada Zoom. Ya, waktu COVID itu ya. Waktu COVID. Ya, cobalah ini kita gali bagaimana ke depannya mungkin bisa kita buat lebih baik lagi. Saya yakinlah KPAI ini bekerja keras sudah maksimal. Tapi dengan adanya bantuan juga dari kita bekerja sama dari kita, mungkin kita lebih maksimal sama-sama untuk memantau tentang anak-anak kita ini. Ya, kita siap untuk membantu, dan kalau ada apa-apa Ibu telepon saya, Bapak telepon saya ya Pak ya, jangan sungkan-sungkan. Kita perlu bantuan ini, perlu bantuan ini, kita akan membantu demi untuk masa depan anak-anak kita semua. Saya sangat terima kasih sekali dengan adanya KPAI ini. Pastilah anak-anak kita jauh lebih terlindungi lagi, lebih diperhatikan. Saya yakin itu dengan adanya ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, komisioner semua di sini, pastilah kita lebih memperhatikan ke depannya. Dan sudah banyak juga yang dibuat oleh KPAI, saya tahu juga, saya baca juga ya. Tapi semoga ke depannya kita bisa lebih bekerja sama lagi dengan baik untuk kesejahteraan dan perlindungan anak-anak Indonesia, karena itu memang tanggung jawab negara dan tanggung jawab kita bersama. Jangan kita saling menyalahkan, itu gak gunanya ya kan Bu ya. Tapi mari kita bangun bersama-sama. Semoga KPAI dengan Kongres Advokat Indonesia dan Advokasi Pemilih Bangsa bisa bekerja sama dengan baik. Kebetulan kita juga ada di daerah-daerah Bu. Nah, di 34 provinsi dan kabupaten-kabupaten. Alangkah baiknya juga Pak, kita bisa juga menjalin hubungannya KPAI daerah dengan advokat KAI yang ada di daerah. Karena kita sudah ada 60 cabang juga untuk LBH kita. Ya, alangkah baiknya ya kan Bu. Jadi satu tim kita untuk di daerah-daerah. Mungkin saya sangat berterima kasih juga kita ini sudah diundang. Mungkin yang diundang hanya LBH-nya Bu, tapi saya dengar ini perlindungan anak datang saya Pak. Ya, saya sempatkan datang kemarin. Saya mau berjumpa dengan Ibu dan Bapak di sini, ya, yang sudah concern sangat dengan anak-anak kita ini. Dan ada juga hadir Bapak Sekjen juga hadir Bu, Sekjen KAI dan Direktur LBH Pak hadir juga, dan ada juga Vice President dan Wakil Sekjen saya ikut hadir juga, supaya sama-sama kita mendengar dan bertanggung jawab dalam hal ini. Mungkin sekian dari saya Pak, dan terima kasih atas penerimaan kita hari ini dan MOU kita. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Siti Jamailah Lubis SH, Presiden Kongres Advokat Indonesia, beserta Vice Presiden, Sekjen, Direktur, dan semua jajaran. Yang saya banggakan sahabat kami, Bu Putu Elvina, SPSI MM. Beliau adalah expertnya di bidang hukum di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi backgroundnya psikologi, tapi isu-isu hukum beliau yang banyak menguasai. Sahabat saya Bu Aimariati Solihah, MSI, ini banyak mengungkap dan mengawasi kasus-kasus trafficking yang tidak semua orang intas di kasus itu, karena memang tantangannya juga cukup berat. Bapak Ibu sekalian, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatnya. Hari ini kami bersyukur dan bangga KPAI bersama Presiden dan jajaran dari Kongres Advokat Indonesia menjalin kerjasama antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan KAI. Ini merupakan spirit baru, saya kira, bagi KAI, meskipun mungkin saja personalnya di waktu lalu mungkin pernah juga terlibat di isu-isu perlindungan anak. Kedua, saya menyetujui sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Putu. Saya kira sudah banyak sekali. Tapi pada prinsipnya bahwa isu anak ini merupakan isu besar negara. Bukan hanya jumlahnya yang memang besar, tetapi dampak keperpihakan kita pada anak ini memang dampaknya besar bagi masa depan negara. Memastikan pemenuhan haknya, memastikan perlindungan khusus bagi anak. Sejatinya kita berpikir 50% masa depan negara ini sebenarnya mau kita hantarkan dengan kondisi seperti apa. Nah, tentu beragam kasus yang muncul di 3 tahun terakhir memang potretnya memang cukup beragam ya. Contoh misalnya kasus-kasus kejahatan cyber, trafficking online, yang tidak hanya anak menjadi korban tetapi juga anak dilibatkan menjadi pelaku. Ini tentu butuh effort besar, sekaligus juga melibatkan banyak pihak ya, bukan hanya pekerja sosial tetapi juga ahli hukum, karena kasus-kasus baru yang tentu kompleksitasnya sangat besar. Dan beberapa kasus yang terjadi tidak hanya jejaringnya di tingkat lokal di Indonesia, tetapi juga jejaring pelaku kejahatan itu juga sampai di luar negeri. Ini tentu tantangan berat bagi ahli hukum sekaligus juga bagi pegiat perlindungan anak di Indonesia. Ketiga, tren kasus di perlindungan khusus anak sebenarnya ada 3 kasus besar ya, yang teman-teman tim data, kebetulan Kadif datanya Bu Putu Elvina. Pertama yang memang cukup dominan adalah kasus kekerasan fisik dan psikis. Ini menduduki ranking pertama. Ranking kedua adalah kasus kekerasan seksual, dan lokusnya di banyak lokasi. Ada di satuan pendidikan umum, ini jauh lebih banyak sebenarnya dari sisi laporan. Ada kasus di SMP, ada kasus di SMA, ada kasus di SMK, non boarding tentunya. Ini jauh lebih banyak kasus yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan kasus yang lain juga kasus yang ada di boarding. Boarding dalam konteks ini tidak hanya berbentuk pesantren, tetapi juga ada satuan pendidikan boarding di agama lain. Ya, ini juga terjadi. Ini artinya bahwa tantangan kita sebenarnya lintas sektor, ya, lintas
lokus lintas satuan pendidikan dengan berbagai variasi yang ada. Maka kami harapkan kehadiran Kongres Advokat Indonesia, terutama dari LBH ya, LBH Advokasi Peduli Bangsa, tidak hanya dalam konteks peran pendampingan pada saat sudah ada kasus, tetapi kami harapkan juga memberikan edukasi dan sosialisasi kesadaran hukum bagi masyarakat luas, baik satuan pendidikan umum yang laporannya cukup banyak di kita, termasuk juga satuan pendidikan berbentuk boarding ya, karena ini memang juga cukup banyak di Indonesia. Dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait dengan kesadaran hukum, terkait dengan isu-isu perlindungan anak, itu hemat kami juga akan memperkecil rentang munculnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Apalagi sejak hadirnya Undang-Undang 35 2014 dan Undang-Undang 17 2016, sebenarnya ini kita memasuki fase kebangkitan bagi isu-isu perlindungan anak sebenarnya. Karena bagi pelaku kejahatan seksual bisa dihukum seumur hidup. Ini kan bentuk ketegasan negara yang di rezim undang-undang sebelumnya memang tidak dikenal. Ini merupakan satu rezim kebangkitan perlindungan anak yang hemat kami memang butuh kita kawal sama-sama. Karena dalam banyak kasus sebenarnya kemajuan di level regulasi kadang-kadang tidak dibarengi pada level perubahan perilaku publik. Nah, perubahan perilaku publik akan tumbuh kalau kita lakukan banyak edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas. Maka 60 cabang ini saya kira sangat bangga sekali bisa kolaborasi dengan teman-teman KPAD yang ada di daerah. Kebetulan kita ada sekitar 40 daerah KPAD di Indonesia. Bang Sopar ini termasuk bagian dari alumni KPAD. Alumni KPAD. Makanya pada saat Bang Sopar dan tim kontakku putus sebagai PIC, kita terima dengan baik karena spirit perlindungan anak ini memang harus jadi hajat bersama, bukan hanya KPI dan KPAD. Tentu sekali lagi kami memberikan apresiasi atas komitmen baiknya. Bu Presiden juga hadir. Beliau menunjukkan komitmen besar bagi pemajuan perlindungannya, terutama di pengarus utamaan perlindungan di bidang hukum. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan MOU ini dapat berlangsung dengan baik dan tentu kita saling mengingatkan pada saat misalnya ada delay dalam proses implementasi dan lain sebagainya. Periode bisa berakhir, tetapi komitmen dan visi kita melindungi anak nggak boleh berakhir. Itu saya kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.